Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan dan yang menderang, yaitu Islam. Perkenalkan, nama saya Uti Nabilatul Soleha dari Tadris Bahasa Indonesia. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Ibu Maghfiratul Hamdiah MPD, dan tak lupa pula Bapak Pengampu Psikologi Pendidikan Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi karakteristik peserta didik. Sini nih ada ada 4. Yang pertama, karakteristik berdasarkan kemampuan dasar. Kemampuan dasar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Kemampuan dasar ini mengacu kepada taksonim tujuan mengajar yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson, dan Harrow, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, yang B, ini ada karakteristik berdasarkan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestik. Nah, gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima atau mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar didefinisikan sebagai suatu cara konsisten individu untuk mengkonstruk cara konsisten individu untuk pengetahuan yang melingkupi sebuah dorongan kreativitas antara 4 model belajar yang secara nyata mempengaruhi pengetahuan, keterampilan, atau sikap-sikap melalui belajar atau pengalaman. Nah, yang ketiga di sini ada karakteristik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan bagian daripada karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar dan mengajar. Perkembangan emosional anak-anak berbeda antara suatu dengan yang lain. Perkembangan emosional ini juga akan mempengaruhi kesiapan belajar anak. Terdapat beberapa ciri emosional anak dengan orang dewasa. Emosi anak memiliki ciri: 1. Berlangsung dengan singkat. 2. Berakhir tiba-tiba, terlihat lebih kuat. 3. Bersifat sementara. Yang keempat, lebih sering terjadi. Yang kelima, diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Sementara itu emosi orang dewasa memiliki ciri: 1. Berlangsung lebih lama dan berakhir dengan terlambat. 2. Tidak terlihat hebat dan kuat. Yang ketiga, lebih mendalam dan lama dan jarang terjadi. Yang kelima, sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Jadi emosi orang dewasa dengan anak itu berbeda. Yang keempat di sini ada yang D, ada karakteristik berdasarkan gaya belajar. Peserta didik kemungkinan berasal dari beberapa budaya, etnis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Untuk mengetahui peserta didik yang beragam tersebut, oleh guru perlu memilih strategi pelajaran yang sesuai dengan beragam kebudayaan peserta didik.
latar belakang ras atau etnik, serta memastikan kurikulum yang adil dan relevan secara kultural. Guru harus peka terhadap perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi suasana belajar di kelas. Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu didefinisikan berkaitan dengan kelas sosial antara lain pekerjaan dan penghasilan orang tua, status kekuasaan politis, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini nih karakteristik ini ada 4 ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.